Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Iya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan yang sangat penting sekali, di mana pada pembahasan kali ini kita tahu bersama bahwasanya orang-orang Wahabi mengharamkan, bahkan mereka itu mengkufurkan orang yang bertabarruk dengan bekas, dengan peninggalan Rasulullah, bajunya, rambutnya, kukunya, ya kan? Dan ini padahal perbuatan ini boleh, nanti akan kita jelaskan di akhir. Tetapi yang perlu digarisbawahi, pengikut-pengikutnya Ibnu Taimiyah, mereka itu menurut mereka bertabaruk dengan Ibnu Taimiyah. Padahal kalau ini menurut mereka, menurut sangkaan mereka bertabaruk. Garis bawahnya adalah mereka ini melakukan hal demikian kepada Ibnu Taimiyah. Tetapi oleh orang-orang Wahabi ketika melihat umat Islam bertabaruk kepada Rasulullah, kepada orang soleh, mereka haramkan, mereka syirikan, ya kan? Tetapi lihat apa yang dilakukan oleh pengikut-pengikutnya Ibnu Taimiyah yang menganggap Ibnu Taimiyah itu orang soleh, yang menganggap, mereka anggap itu orang soleh, padahal tidak demikian. Kemudian mereka bertabaruk. Padahal hal ini oleh orang-orang Wahabi dikufurkan ketika orang-orang Wahabi melihat umat Islam bertabaruk dengan Nabi, dengan orang soleh. Mereka kufurkan. Lalu apa yang mereka katakan terhadap apa yang dilakukan oleh pengikut-pengikutnya Ibnu Taimiyah? Apa? Mereka melakukan hal tersebut dengan Ibnu Taimiyah. Apa yang mereka katakan? Apakah mereka berani mengkufurkan sebagaimana mereka mengkufurkan umat Islam? Apakah mereka berani menganggap itu syirik sebagaimana mereka mensyirikkan umat Islam? Apakah berani? Apa mereka akan pura-pura tidak tahu dan menganggap bahwasanya oh itu mungkin? Kita buktikan. Kalau mereka tanya mana buktinya bahwasanya mereka melakukan itu? Iya, itu disebutkan oleh Ibnu Katsir, disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya Ibnu Katsir ini menyebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah, dia menyebutkan apa? Wajalasa jama'atun indahu inda Ibnu Taimiyah ba'da wafatihi fi qal'ah qabla al-ghusli wa qara'ul Qur'an. Lihat, wa tabarraku bi ru'yatihi wa taqbilihi thumma sarafu thumma hadara jama'atun minan nisa fa fa'alna mithla dzalik thumma sarafna wa qtasaru ala man yaghsiluhu Lihat apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwasanya jamaah ketika itu menghadiri ketika matinya Ibnu Taimiyah di dalam qal'ah. Kemudian sebelum memandikan Ibnu Taimiyah, mereka ini membacakan Al-Quran. Kemudian mereka ini, menurut Ibnu Katsir ini, bertabaruk, mengambil berkah, menurut mereka mengambil berkah dengan melihat Ibnu Taimiyah dan mencium Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Katsir, tabarraku bi ru'yatihi wa taqbilihi. Kemudian mereka keluar. Kemudian hadir jamaah dari nisa, dari perempuan. Kemudian melakukan seperti hal itu. Bertabaruk. Menurut mereka tabaruk. Kemudian mereka keluar dan hadir orang-orang yang memandikannya. Lihat, ini Ibnu Katsir menceritakan apa yang dilakukan oleh murid-murid Ibnu Taimiyah. Lalu orang Wahabi pada zaman sekarang, mereka menganggap umat Islam yang bertabaruk dengan Rasulullah, kata mereka ini apa? Kufur. Dan juga Ibnu Katsir mengatakan wa kharajan na'syu bihi min babil baridi washtadaz zihamu wa alatil aswatu bil bukai wan nahibi wat tarahumi alaihi was sana'i wad du'a ilahu wa alqannas ala na'syihi manadilahum wa amaimahum wa thiyabahum. Ketika jam ini sudah dikeranda dan
banyak orang yang hadir dan semua ini keras suaranya, tangisannya, terus ada yang membacakan doa untuk Ibnu Taimiyah, ada yang memuji Ibnu Taimiyah. Kemudian apa? Orang-orang itu melemparkan di atas kerandanya Ibnu Taimiyah apa? Sorban mereka, kain-kain mereka, baju mereka. Untuk apa? Untuk tabarruk. Menurut mereka untuk tabarruk. Ala zamihim. Ya kan? Lalu orang Wahabi mengkufurkan kita, umat Islam yang melakukan tabarruk dengan Rasulullah. Begitu. Dan masih banyak lagi seperti dia mengatakan tentang orang-orang yang mereka itu apa mengambil meminum bekas air bekas dari apa yang bekas dimandikannya Ibnu Taimiyah, sampai seperti itu. Terus kemudian mereka itu kata Ibnu Katsir, iqtasama jama'atun biqaidis sidril ladzi ghusila bih. Kata Ibnu Katsir, mereka itu saling membagi dengan sidr yang itu digunakan untuk memandikan Ibnu Taimiyah. Itu. Jadi intinya orang-orang atau pengikutnya Ibnu Taimiyah itu melakukan hal yang oleh orang-orang Wahabi itu dituduh syirik, dituduh haram. Yang jika itu dilakukan oleh umat Islam kepada Rasulnya, yang jika itu dilakukan oleh umat Islam kepada orang-orang saleh. Tetapi kenapa orang-orang Wahabi diam atas hal ini? Ya kan? Dan orang Wahabi kan menganggap itu perbuatan yang apa? Perbuatan tabarruknya umat Islam kepada Nabi dengan peninggalan Nabi itu adalah hal yang tercela, ya kan? Dan mereka menganggap itu adalah perbuatan yang buruk. Lalu apa yang mereka katakan kepada pengikutnya Ibnu Taimiyah? Apakah mereka berani mengatakan seperti yang dikatakan kepada kita? Apakah berani? Apakah berani? Dan penjelasan tentang tabaruk. Tabaruk itu apa? Tolabu ziyadatil khair. Yaitu meminta tambahan kebaikan. Tentunya kepada orang-orang soleh. Yaitu dengan sebab orang-orang soleh. Dengan sebab para nabi. Tidak seperti Ibnu Taimiyah ya. Orang-orang soleh beneran. Begitu. Itu namanya tabaruk. Dan itu perbuatan yang boleh. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah. Artinya Rasulullah mengajarkannya. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bahwasanya annahu qala lamma rama sallallahu alaihi wasallam al-jamrata wa nahara nusukahu wa halaka nawal al-haliq shiqqahu al-ayman fahalaqa thumma da'a Aba Talha al-Ansari fa'atahu thumma nawalahu shiqqal aysar faqala ihliq fahalaqa fa'atahu Aba Talha faqala iqsimhu bainan nas. Itu jadinya ketika beliau haji wada, beliau ini mencukur rambutnya, yaitu Rasulullah mencukur rambutnya, mengatakan kepada tukang cukurnya, cukur yang bagian kanan, kemudian cukur yang bagian kiri, kemudian memanggil siapa? Abu Talha al-Ansari, kemudian memberikan rambutnya kepada Abu Talha. Lalu Rasulullah mengatakan apa? Iqsimhu bainan nas. Bagi-bagikanlah kepada orang-orang. Iya kan? Kemudian kalau riwayat yang lain, Muslim juga, fabada abisyikil aiman fawazza'ahu sya'rata wa sya'rataini bainan nas. Kemudian kalau riwayat lain di Muslim juga dikatakan bahwasanya Rasulullah membagikan satu rambut atau dua rambut kepada siapa? Kepada orang-orang. Kemudian tsumma qala bil aisar fasana'a mithla dzalik tsumma qala huna Abu Talha fadafa'ahu ila Abi Talha. Kemudian juga diberikan kepada Abu Talha. Begitu. Jadi hal tersebut adalah dilakukan oleh Rasulullah. Hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah dan diikuti oleh para sahabat.
Begitu juga Rasulullah pernah membagikan kukunya, potongan kukunya. Wa amma iqtisamul adfari fa akhrajal Imamu Ahmad fi musnadihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qallama adfarahu wa qasamaha bainan nas. Wa ma'lumun anna dzalika lam yakun liyakulahan nas bal yatabarraku biha. Jadi Rasulullah memotong kukunya, kemudian membagi-bagikannya ke orang-orang, ke manusia, ke masyarakat. Tentu Rasulullah membagikannya bukan untuk dimakan, tetapi agar orang-orang tersebut bertabaruk, mengambil berkah atas hal tersebut. Begitu juga dengan jubahnya Rasulullah, seperti halnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Maula Asma binti Abi Bakar, qal akhrajat ilaina jubbatan toyalisah kisrawaniyah laha labinatu dibajin wa farjaiha makfufaini wa qalat hadhihi jubbatu Rasulillah kanat inda Aisyah. Jadi dikeluarkan jubahnya Rasulullah, kemudian dikatakan ini dulu jubahnya Rasulullah, dulunya di Aisyah. Kemudian falamma qubidat qabatuha, ketika Aisyah meninggal saya mengambilnya dari Sayyidah Aisyah. Wa kana nabiyyu yalbasuha fa nahnu nagsiluha lil marda nastashfi biha. Rasulullah dulu memakai jubah ini, kemudian kita itu mencucinya, kemudian kita itu dengan airnya kita itu menjadikan orang-orang yang sakit meminumnya, ya kan? Nagsiluha lil marda nastashfi biha, begitu. Begitu. Jadi orang-orang dengan air dari jubahnya Rasulullah mereka bertabaruk, begitu. Dan maka tabaruk ini perbuatan yang boleh dan dengan riwayat-riwayat yang kita lakukan. Karena tabaruk ini dari mana syiriknya? Karena mereka itu menjadikan sebab, para nabi jadi sebab, para wali jadi sebab, orang-orang soleh jadi sebab. Sedangkan yang menciptakan manfaat dan madharat itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan manfaat hanya Allah. Yang menghindarkan dari mara bahaya hanya Allah. Itu keyakinan orang yang bertabaruk. Sedangkan orang-orang soleh sebagai sebab. Kenapa? Karena derajat mereka yang tinggi. Karena kemuliaan mereka yang tinggi. Begitu kan? Itu para nabi, orang-orang soleh. Sedangkan orang Wahabi, bagaimana mengatakan hal itu? Mereka apa tidak melihat apa yang dikatakan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang orang-orang Wahabi menisbatkan diri kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, zuron, secara dusta. Mereka menisbatkan mereka Hambali, tapi ini kedustaan. Sedangkan Al-Imam Ahmad mengatakan dalam kitab Ma'rifatul Rijal, beliau mengatakan apa? Bahwasanya la ba'sa bidzalika, yakni mimman yuqabbilu mimbar Rasulillah wa yuqabbilu mimbar Rasulillah wa yatabarraku bihi. Enggak apa-apa. Jadi kata Imam Ahmad, seperti halnya diriwayatkan oleh anaknya, enggak apa-apa orang mencium mimbarnya Rasulullah, bertabaruk dengannya, mengusapnya, tidak apa-apa. La ba'sa bidzalika, enggak apa-apa kata Imam Ahmad. Lalu orang-orang Wahabi mereka katakan apa? Itu perbuatan yang kufur, itu perbuatan yang syirik, iya kan? Lah, yang menjadi pertanyaan besar, apa yang mereka katakan pada Ibnu Taimiyah dan pengikutnya dan Ibnu Katsir yang meriwayatkan hal tersebut? Apa yang mereka katakan? Mereka menganggap Ibnu Taimiyah gurunya, Ibnu Katsir gurunya, iya kan? Lalu apa yang mereka katakan setelah mereka melakukan hal yang serupa, yang mereka katakan kepada umat Islam bahwasanya itu syirik, itu kufur.